Selamat pagi, selamat bergabung dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk satu hari Tuhan berikan, satu hari yang baru Tuhan beri. Mari bersyukur, sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena apa yang Engkau buat dalam hidup kami begitu ajaib. Karena apa yang Tuhan buat sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur dan sebentar kami mau mendengar renungan Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai renungan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus adalah pusat pencarian kita. Segala usaha untuk menemukan rahasia Allah yang Elohim, yang Tritunggal itu adalah melalui pribadinya. Dialah penggenapan dari janji dan dari segala janji setelah terjadinya tragedi di Eden. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kebenaran ini sangat mengusik roh saya hari-hari ini. Kenapa kita tidak terlalu bising, sibuk, dan rumit dengan berbagai macam cara yang sangat ritual, tapi tidak pernah bisa mengerti Yesus. Setelah melewati masa perenungan, Roh Kudus mengingatkan saya kembali ke dasar dan awal bagaimana Yesus mengajar 12 rasul yang pertama. Tidak ada sekolah teologi, kelompok sel, sekolah orientasi melayani, pemahaman Alkitab, apapun namanya yang bisa lebih baik dari apa yang Yesus lakukan. Dan yang lebih indah adalah Yesus dan ke-12 muridnya adalah gambaran gereja yang utuh. Tidak lebih dan tidak kurang. Tidak ada paduan suara, tidak ada tim pujian, tidak ada majelis dan tetek bengek yang lain. Hanya Yesus dan mereka. Sebuah esensi yang merupakan mutiara yang harus kita kembalikan dalam kehidupan kita bergereja di zaman modern ini. Secara sederhana, saya melihat ada 4 hal penting yang Yesus lakukan dalam mengajar, mendidik, dan melatih murid-muridnya, sehingga mereka mengenalnya dan melakukan kehendaknya. Dengan kata lain, saya coba mengerti kurikulum Yesus yang bisa kita tiru dan adopsi di zaman modern ini. Yang pertama, Yesus memanggil mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Mari
ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat yang ke-19. Sederhana sekali, tapi konsekuensi dari mengikut Yesus adalah meninggalkan semua. Perhatikan beberapa ayat berikut. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Matius 4 ayat yang ke-20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Markus 1 ayat 20 katakan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Dia. Lukas 5 ayat yang ke-11. Tahap pertama ini seringkali menjadi problem besar karena kita berusaha mengerti Yesus sementara kita masih banyak yang lain dalam hidup kita. Di zaman ini, begitu kita mengikuti seorang guru, kita harus meninggalkan semua dan mengikut kemana dia pergi. Kekristenan modern menjadi mati karena mengajarkan yang baru tanpa mengosongkan yang lama. Setahap demi setahap kita harus semakin lepas dari ikatan bios atau kehidupan dunia dan mulai hidup dalam zoe, kehidupan yang kekal. Yang kedua, mereka tinggal bersama Yesus 24 kali 7 jam selalu bersama. Mereka benar-benar mengerti arti berbagi hidup bersama. Selama tinggal bersama itu, mereka ada saat mengajar, membuat event-event, melakukan mujizat, melatih secara outbound dengan mengutus berdua-dua. Hampir sama dengan yang gereja modern lakukan. Pendidikan, pelatihan, pengutusan, dan sebagainya. Tapi bedanya adalah mereka lakukan semua itu dalam konteks bersama Yesus. Dalam konteks sekarang, karena Yesus sudah tidak ada bersama dengan kita, maka Dia meninggalkan dua hal yang luar biasa. Yang pertama adalah Alkitab, dan yang kedua adalah Roh Kudus. Jadi selama 24 jam dan 7 hari kita harus bersama Roh Kudus dan menghidupi nilai-nilai firman. Ini yang membuat kita gagal mengerti Yesus, karena kita tidak mengerti firman-Nya. Kita tidak pernah bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Murid-murid melakukan semua karena Yesus mengatakannya. Mereka mendengar, melihat, dan mengalami semua peristiwa bersama Yesus. Sekarang kita pun bisa melakukannya melalui Roh Kudus dan firman-Nya. Yang ketiga, mereka selalu hidup dalam komunitas. Kita tidak bisa mengerti Tuhan tanpa hidup dalam komunitas. Mengikut Yesus tidak berarti kita masuk gua dan bertapa, kemudian keluar dari pertapaan menjadi orang-orang sakti. Sebab itulah dalam Alkitab kita sangat sering disebutkan. Kata saling itu sangat sering disebutkan. Semua surat Paulus rata-rata berisi tentang kehidupan berkomunitas. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang keempat dan yang terakhir, Yesus mengutus.
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Lukas 9 ayat yang pertama sampai yang kedua katakan, kita tidak pernah bisa mengerti isi hati Tuhan tanpa pernah pergi dan melakukan kehendaknya dan menyelesaikan rencananya. Kita terlalu banyak mendengar firman tanpa pernah pergi dan melakukannya. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Mari saudara, kita ambil waktu untuk berdoa dan merenung dari renungan yang disampaikan pada pagi hari ini. Merenung dalam hidup kita, apakah pelayanan kita, apakah ministry kita, apakah pekerjaan kita itu berfokus pada pribadi Yesus, atau hanya mengikuti event-event, hanya mengikuti KKR saja, hanya bergereja seperti orang yang biasa, tanpa kita mengerti bahwa ada Yesus, ada pribadinya di dalam setiap persekutuan yang ada. Mari kita kembalikan fokus kita, kembalikan gereja yang sebenarnya, bahwa Yesus menjadi pusat segalanya. Mari kembalikan pribadinya menjadi yang utama, bukan hanya dalam pelayanan kita, bukan hanya dalam pekerjaan kita, bukan hanya dalam gereja kita, tapi menjadikan Dia yang utama dalam hidup kita. Karena kami tahu Tuhan, mengikut Engkau adalah sebuah kasih karunia. Kami rela melepas setiap hak kami untuk mengikut Engkau, untuk mengenal Engkau. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, mengikut-Mu sebuah kasih karunia, mengikut-Mu sebuah kesukaan. Haleluya. Oh
boleh katakan, kami meninggalkan Tuhan untuk mendapatkan segala sesuatu. Hari ini kami belajar Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu untuk mendapatkan Tuhan. Kami rela meninggalkan semua untuk menemukan pribadi-Mu Tuhan. Kami meninggalkan apa yang menjadi hak-hak kami untuk mengikut Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ada damai sejahtera ketika kami mengikut Engkau. Ada damai sejahtera ketika kami taat, ketika kami mengikuti langkah kemana Tuhan kami pergi. Hari ini ajari kami Tuhan, ajari kami untuk menjadi seperti ke-12 murid-Mu, untuk selalu ada bersama-Mu, untuk selalu dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan hari ini, biarlah itu semua seturut dengan apa yang Engkau mau. Mari kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Mengikut Yesus, kesukaan hatiku. Jadikan kami hamba-hamba yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami siap menjalani aktivitas kami sehari ke depan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami belajar untuk menjadikan Engkau pusat dari segala yang kami kerjakan. Karena Engkaulah yang terutama, karena Engkaulah yang terhebat, Engkau yang terbesar di atas pelayanan kami Tuhan, di atas keberhasilan kami di masa yang lalu. Karena Engkau yang buat itu terjadi, dan kami mengerti benar bahwa Engkau begitu berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus dan firman-Nya selalu menuntun kami untuk menjadi semakin serupa seperti apa yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.